Mari bersama-sama datang dalam hadirat Tuhan dengan penuh ungkapan rasa syukur, sebab Dia adalah Allah yang setia, Allah yang gak pernah tinggalin kita walau sedetik pun dalam hidup kita, sebab Dia adalah Bapa yang setia. Kau setia, Bapa, Kau mulia,
setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Sebab bersamamu Tuhan, kami yakin kami dapat lalui semuanya. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersamamu Bapa, bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar berlimpah bagiku. Anugerah-Mu besar Tuhan, kami bersyukur buat kasih-Mu Tuhan. Haleluya Tuhan, bersamamu, bersamamu Tuhan.
Halo semuanya, saya Septio dan hari ini kita akan memulai kembali Yok Online Service yang kedua. Dan kami pada saat ini akan membahas tema yang mungkin banyak dipertanyakan nih oleh anak-anak muda. Kenapa orang percaya bisa tidak sukses? Pasti penasaran kan untuk membahas lebih lanjutnya. Tapi saya nggak sendirian, di sini saya akan ditemani oleh satu pembicara kita yang luar biasa banget diberkati Tuhan ya. Kita panggil saja langsung Kabara. Wah, selamat sore. Apa kabar, Kabara? Kabar saya baik, Sep. Baik, Kabar ya? kamu gimana? Baik banget, luar biasa. Tapi kondisi kayak gini nggak apa-apa ya kayak kita seperti ini ya, sebenarnya. It's okay. Nggak masalah. Kita melihat goal yang lebih luas ya. Iya betul. Oke, jadi boleh tahu nggak Kak, arti kata sukses sendiri buat Kabara tuh apa? Sebelum kita mungkin masuk ke tema yang tadi udah saya sebutin ya, kenapa orang yang percaya bisa tidak sukses? Menurut Kabara sendiri, arti kata sukses sendiri itu apa? Memang pertanyaan kenapa orang percaya itu ada yang nggak sukses itu pertanyaan kita semua ya, Betul. khususnya anak-anak muda. Kalau ini pertanyaan dilempar ke saya, mungkin sekitar 5 tahun sebelumnya pertanyaan ini benar-benar saya mau tanya, saya ini sebenarnya sukses atau enggak sih gitu ya. Berarti pernah kepikiran juga nih? Kepikiran. Oke. Kalau kita mau bahas apa sih sukses gitu ya, kita mau satukan dulu persepsi sukses itu apa. Oke. Kalau kita seperti judul ini, kenapa orang percaya ada yang nggak sukses? Berarti batasan kita adalah berbicara apa sih sukses menurut Alkitab. Oke. Nah, gitu. Kita menyamakan itu sih. Oke. Saya pikir kita mau bahas aja mengenai apa sih sukses menurut Alkitab atau sukses menurut dunia. Ya. Menurut saya sih itu sih, kita akan awal dari situ. Kalau saya ditanya kenapa, apa itu sukses? Ya, sukses bagi saya adalah kalau saya bisa menemukan suatu kegiatan atau saya mengerjakan yang itu adalah kehendak Tuhan yang harus saya kerjakan. Itu sih. Jadi ketika saya bisa menghidupi passion saya, itulah sukses menurut saya. Oke. Kalau misalnya dari Alkitab sendiri Kak, mungkin ada nggak yang mengatakan tentang sukses ini sebenarnya? Kalau dalam Alkitab kita banyak contoh ya, tokoh-tokoh Alkitab yang sukses itu apa. Secara umum yang kita tahu sebanyak itu mengenai Yusuf. Oke. Yusuf itu bagaimana kehidupannya sebelum dia menjadi orang besar di Mesir, itu proses suksesnya dia itu jelas sekali. Jadi kalau kita mau tanya Alkitab ngomong apa ya tentang sukses, ada gitu. Tapi kalau hari ini kita nanti bahas mengenai Yusuf, Abraham, Paulus, banyak hal sih menjelaskan sukses itu apa gitu. Iya, sebenarnya jadi memang tema ini lahir dari anak-anak muda yang sering berbicara kepada kita. Kita jadi masukin, kalau minggu lalu kita ngebahas tentang kenapa Tuhan tidak menjawab doa. Kan kesannya tidak menjawab doa. Iya. Tapi sudah dijelaskan kemarin oleh Kak Andri. Nah, pertanyaan sekarang memang yang banyak beredar di ada anak-anak muda, kita tanya-tanya juga, kenapa sih kita kan udah percaya nih, kita bisa nggak sukses? Bukannya Tuhan bilang kayak misalnya, wah kan kita anak-anaknya, Tuhan harusnya gimana. Jadi banyak anak muda juga yang akhirnya mempertanyakan hal tersebut. Kayak bisa dibilang mereka khawatir. Mereka harus gimana seperti itu gitu. Iya. Makanya seperti yang di awal tadi yang kita bahas, pengertian sukses itu yang memang harus di-clearkan ya. Karena definisi sukses itu menentukan kita mau ngerjain apa. Oke. Pada umumnya sukses akan melihat hasil apa yang didapat. Pada umumnya sukses itu melihat apa yang dimiliki, hasil apa yang sudah diterima. Oke. Sehingga cenderungnya adalah sukses itu kita punya harta, kita punya kedudukan, kita punya apa saja yang sifatnya materi. Itu. Kalau misalnya cowok-cowok kan biasanya bilang harta, tahta, wanita. Ya kan lebih ke arah sana gitu ya. Ya, itu ukuran sukses pria kan biasanya ke sana. Jadi memang lebih ke arah sana juga sih. Sehingga kalau kita berbicara, apa kata Alkitab mengenai sukses itu sendiri? Apakah definisi Alkitab dengan definisi dunia ini sama? Oke. Makanya kita orang percaya pun sama-sama hidup di dunia. Ya kalau kita pengertian suksesnya sama, saya pikir ada yang keliru yang harus dibenarkan gitu. Jadi step awal di topik atau tema kita hari ini adalah perbedaan antara sukses menurut dunia dan memang sukses menurut Alkitab atau jalan yang Tuhan berikan gitu. Ya. Oke, gitu. Terus lalu gimana tuh Kak? Selanjutnya. Nah, kalau kita udah bisa menemukan pengertian sukses menurut dunia apa dan Alkitab apa, di situ baru kita tahu nih. Seperti contoh, kita melihat sukses nggak Bill Gates?
Bill Gates sukses nggak? Terus kita bandingkan Bill Gates sama Mother Teresa. Ini kira-kira yang lebih sukses apa nih? Bill Gates dan Mother Teresa. Ukuran mana yang mau kita pakai suksesnya? Paham ya? Oke. Satu sisi Bill Gates sukses bener, dia punya, waduh saya kemarin searching dia punya rumah itu benar-benar luas. Semua itu teknologinya main terus itu. Oke. Materinya kelihatan. Mother Teresa, saya bilang juga sukses. Tapi dengan perspektif yang berbeda nih. Oke. Dua-duanya sukses. Kalau saya melihat Mother Teresa dia sukses. Dia memenuhi tujuan hidupnya yang Tuhan taruh dalam dirinya untuk mengerjakan pelayanan di India. Oke. Nggak kelihatan dia punya harta. Tapi dia sukses menjalankan, menghidupi, mengerjakan tujuan Tuhan di dalam hidupnya. Oke. Perbandingan ini jadi makin clear sih, mulai kebayang sih Ha-ha. antara Bill Gates misalnya dengan Mother Teresa. Berarti bisa dibilang kayak mungkin banyak dokter-dokter di Indonesia yang mungkin nggak pernah kesorot atau misalnya dia di Iya. pedalaman, bahkan pendeta-pendeta juga sebenarnya bisa dibilang mereka bukan yang nggak sukses berarti ya. Ya, Mereka justru sukses dengan memang caranya mereka masing-masing. ya. Makanya tadi saya bilang di awal ketika kita berbicara sukses, selalu kita berpikir hasilnya apa. Waktu kita ngomong hasilnya apa, itu suatu jebakan buat kita untuk memenuhi hidup sampai sukses. Karena bagi saya adalah proses itu menentukan sekali. Oh, oke. Di proses inilah kita tahu kita ini benar-benar di jalur menuju sukses itu atau tidak. Bagi saya saya ulangi lagi, ketika saya bisa memenuhi panggilan Tuhan, tujuan Tuhan dalam hidup saya, yang saya sebut itu passion, di situ saya sudah sukses. Wow, oke. Banyak orang mengerjakan banyak pekerjaan dan hasilnya ada penghasilan 100 juta sebulan, dia merasa nggak sukses karena yang dia lihat masih ada kok yang 500 juta. Nanti yang 500 juta ngomong lagi nih, masih ada 1 M. Terus ukurannya apa? Kalau kita buat hasil yang bentuknya materi itu standar, wah ini sukses. Padahal sejatinya sekali lagi saya bilang, ketika kita tahu panggilan Tuhan, tujuan Tuhan dalam hidup kita, itu kategori sukses. Oke, berarti tadi habis setelah kita tahu perbedaan antara sukses menurut dunia dan juga Alkitab, kita juga harus bukan orientasi kepada hasil, Ya, terhadap prosesnya tersebut, Prosesnya. gimana pembentukan diri kita, kayak gitu. Oke, jadi lebih ngerti. Cuma kan tadi ngomongin tentang Mother Teresa kan memang lebih ke pelayanannya segala Iya. macam. Nah, kalau implementasi nih Kak ke anak-anak muda, misalnya dia pengen sukses di bidang apa, itu sebenarnya kalau menurut Alkitab berarti boleh nggak sih? Misalnya kan memang kalau misalnya di Alkitab kita bilang pergilah, jadikan Iya. semua bangsa murid-murid. Tapi kan kalau misalnya kita misalnya punya bukan panggilan ya, merasa aduh tapi kan saya bisanya ini, saya nggak bisa yang kayak misalnya ke luar negeri untuk penginjilan atau apa. Itu kan sukses menurut Alkitab kan itu kan ya, pergilah itu kan ya pastinya ya, kita menginjilkan banyak orang gitu segala macam. Tapi kalau misalnya kita ternyata memang sukanya melakukan hal apa, itu sebenarnya boleh nggak sih menurut Alkitab? Misalnya kita sukanya ternyata di desain atau misalnya nyanyi kayak gitu tuh bisa nggak sih, gimana supaya kita bisa sukses menurut Alkitab itu? Yap. Pada umumnya kegagalan anak muda, dan saya ngalamin juga, ketika memaknai sukses itu adalah saya harus menjadi apa dan siapa. Contohnya, kamu suka desain ya, kamu suka IT, Iya. dan kamu tahu ada IT yang hebat, dan kamu ingin kopas, kamu ingin, gue pengen seperti dia. Contohnya saya hamba Tuhan, saya seorang pendeta, saya pengen seperti pendeta besar, mungkin kayak pendeta Philip Mantova. Ketika saya ingin menjadi seperti dia, ingin mengkopas, itu jebakan. Oke. Tidak salah ketika saya ingin dipakai Tuhan seperti dia, tapi ketika saya harus dan menjadikan dia standar saya, di situ kegagalan yang saya anggap ketika kita anak muda nggak menemukan kapan kita bisa sukses, sehingga jatuhnya adalah how to look. Kelihatannya aja sukses, tapi tidak menjadi sukses. Banyak kan anak muda kelihatan sukses di post, Ya, yang penting viral, di yang penting ada Instagram highlightnya. gitu. Wah sukses. No, saya pikir kita anak Tuhan khususnya ngerti lah. Kita tidak sedang seperti dunia. Tapi kembali lagi, apa kata Alkitab mengenai sukses? Kita tahu apa yang Tuhan, sekali lagi saya tekankan berulang kali,
kita tahu panggilan kita apa, kita tahu tujuan hidup kita apa, go ahead, itu sukses kita. Oke, berarti memang arti kata sukses itu tersendiri menurut Alkitab dan dunia itu memang harus benar-benar clear juga gitu. Dan memang benar sih anak-anak muda banyak yang kayak akhirnya kopas banget akhirnya sama persis gitu-gitu, padahal kita memang beda kan, tiap orang memang punya kepribadian berbeda-beda juga ya. Memang Tuhan desain kita misalnya si A kayak gimana, si B kayak gimana, dan satu pun gak ada yang sama kan pasti ya memang. Dan memang Tuhan punya caranya sendirilah dalam hidup kita, bagaimana kita bisa sukses tersebut. Berarti kurang lebih kayak gitu ya Kak ya? Iya, beranjak lagi ketika kita melihat kita sebagai anggota tubuh Kristus, anak-anak Tuhan itu punya fungsi yang berbeda nih, punya talenta yang berbeda, punya spiritual gift, karunia yang berbeda untuk melayani Tuhan. Kalau kita ngomong skupnya gereja, kita menyadari kita ini talentanya apa. Kalau emang talenta saya di vokal, latih. Jangan, wah kenapa ya Septio bisa jadi kayak gitu ya, kenapa dia Revo bisa main musik kayak gitu ya, padahal kita bukan di situ. Tapi karena Revo langsung highlight-nya tinggi ya, Septio tinggi, semua orang pengen seperti kalian gitu. Lupa talenta yang Tuhan kasih itu berbeda. Untuk tahu apa talenta kita, itu hal yang perlu kita kerjakan juga. Baru kita tahu kita produktif, kita sukses dalam pelayanan di gereja. Contohnya seperti itu sih. Tapi jadi ngerti sih, soalnya memang kalau dari organ tubuh kan kita punya banyak ya, ada kaki, ada tangan. Mungkin kaki suksesnya ya berjalan. Kalau tangan misalnya ya melakukan apa gitu. Kalau misalnya mata untuk melihat tingkat kesuksesan dia kayak gitu. Oke. Jadi memang organ tubuh itu juga maksudnya bisa dijadiin sebuah analogi untuk kita juga ya. Karena memang sukses itu tergantung memang dengan talenta gitu. Nah, aku punya pertanyaan pribadi nih Kak. Misalnya aku waktu itu pernah ikut turnamen futsal. Terus waktu itu jadi karena saya waktu itu di sekolah Kristen, kita tuh waktu sebelum main tuh berdoa. Sebelum latihan berdoa. Wah, bahkan kalau misalnya lagi bertanding aja nih di tengah-tengah mau nge-shoot dalam nama Yesus. Enggak kayak gitu. Oke, lebih ke arah sana kayak bener-bener wah ini bener-bener berserah banget. Tapi hasilnya masih kalah juga. Itu mungkin banyak dirasain sama teman-teman juga ya. Kita udah coba maksimal dalam hal apa, tapi kayak gimana? Tapi kenapa sih menurut kabar sendiri kenapa akhirnya kita bisa kalah juga bisa dibilang, atau misalnya kita bisa gagal, kita jatuh padahal kita udah coba yang terbaik gitu, seperti itu. Itu tadi, karena kita definisi suksesnya sudah beda. Ketika kita berorientasikan hasil, kegagalan hari ini itu kita anggap bentuk kita nggak sukses. Saya sedang waktu kalian latihan dan kalah, sparring kalah. Kalau itu dijadikan orientasi sukses hasilnya itu, ya gagal. Tapi kalau di dalam proses itu waktu kita kalah, saya pikir kekalahan hari ini bukan kekalahan selamanya kan. Kita masih punya hari esok. Makanya sebab itu kita kalau mau buka di Yakobus, dia bilang begini, perencanaan itu penting untuk hari esok. Benar, di dalam Tuhan itu jawabannya iya. Tuhan yang menentukan rencana ini bisa jalan atau tidak. Tapi yang pasti rencana itu harus ada. Artinya apa? Kalau kita mengerjakan di dalam proses nih, kita mengerjakan satu pekerjaan, kegiatan tadi main bola, futsal dan lain sebagainya. Tapi hasil hari itu ternyata tidak seperti apa yang kita harapkan. Bagi saya, hitungan proses ada hasil loh, progres. Tapi orientasinya ke sana harus menang, itu lain cerita. Tapi harapannya ke sana kan? Wah, kita gagal nih. Evaluasi dulu, kenapa sih tadi mainnya begini, backnya parah sih. Oke, evaluasi lagi, rencanakan kembali untuk besok. Sehingga yang saya bilang tadi, kalau kita merorientasikan sukses itu adalah di hasil, kita kejebak lagi. Kayak gitu. Sehingga kalau kita kalah, menang di dalam proses, bukan berarti kita nggak sukses. Kita bertumbuh kan. Paling tidak kita tahu, kesalahan kita tadi ini loh, kita perbaiki. Baru kita kerjakan lagi untuk hari esok yang lebih baik lagi gitu. Oke. Jadi memang secara kesimpulan obrolan kita hari ini memang lebih ke arah arti kata sukses itu. Anak-anak muda itu di sini harus tahu juga. Sukses dari dunia, misalnya sukses kita ngelihat siapa yang tadi mungkin kita sering copy kan. Akhirnya kita mencoba terus-terusan untuk menjadi dia gitu.
Tapi atau kita mau coba fokus sukses menurut kata Alkitab. Ya memang kita diberikan talenta masing-masing. Kita punya dikasih lah sama Tuhan, kita punya kayak organ tubuh itulah kita sebagai apa, kita fokus di situ dan memang pentingnya untuk latihan terus dan bukan berorientasi kepada hasil tersebut. Tapi memang kepada proses atau progresnya seperti itu kurang lebih kayak gitu ya Kak ya. Nah, kan kita udah tahu dua itu tuh Kak. Nah, gimana sih supaya sekarang mungkin anak muda yang di sini bisa langsung menerapkan ke dalam kehidupan sehari-hari mereka? Apa yang mereka harus lakukan supaya mereka akhirnya jadi, karena menurut saya susah loh untuk jadi fokusnya tadi di sukses dunia ke sukses Alkitab tuh menurut anak-anak muda di sini mungkin berat banget gitu kan. Berat banget gitu lah atau kayak gimana. Terus abis itu juga kan tapi kan hasil yang membantu kita untuk lebih semangat gitu supaya anak-anak muda lebih tahu juga mengenai dua ini gimana supaya kita startnya dari mana nih Kak? Kalau start memang untuk menerapkan bagaimana kita bisa sukses itu ada banyak lah ya, banyak teori. Tapi kita mau belajar dari Alkitab, apa sih cara untuk kita hidup sukses? Kalau kita belajar dari kisah Yusuf, itu benar-benar ada beberapa poin untuk kita bisa tahu tahapan apa yang kita kerjakan untuk kita sukses. Kalau saya pribadi, kalau kita berbagi tips di sini, prinsip yang kita kerjakan pertama sekali, pastikan apa yang sedang kita kerjakan hari ini, kegiatan yang kita sedang lakukan hari ini, kita yakin kalau ini yang Tuhan mau kita kerjakan. Kalau kita kerja di perusahaan apapun, yakin di situ benar-benar yang Tuhan mau kita bekerja di situ. Kalau itu pelayanan atau hal yang lainnya, pertama sekali yang kita kerjakan adalah kita yakin bahwa yang kita sedang kerjakan ini adalah ini dari Tuhan. Tapi gimana cara tahu itu Kak? Kan itu passion kita ya. Kalau pribadi saya ya, saya dapat fix, make sure ya dari Tuhan. Kalau yakin bahwa ini dari Tuhan itu saya butuh waktu sampai saya S2. Kalau saya harus jadi seorang dosen contohnya. Prosesnya itu proses itulah yang membantu saya untuk tahu ini dari Tuhan. Pernah nggak kita berbicara gimana ya enaknya digaji dari hobi kita? Hobi kita ini, kita dapat penghasil dari hobi. Dari mana ya? Itu proses sampai kita menemukan sampai titik ini. Kalau dikatakan gimana caranya kita tahu ini yakin dari Tuhan, saya rasa kita punya proses yang berbeda cara mau tahunya. Tapi kalau saya sendiri, saya butuh kurang lebih 2010 sampai 2014-15. Butuh berapa tahun itu untuk tahu bahwa oke, ini yang Tuhan mau. Karena bagi saya proses itu nggak berhenti. Jadi kerjakan, ini saya yakin sekali ini. Gitu. Jadi menurut saya seperti itu sederhananya ya. Tapi memang selama 4 tahun itu kan kurang lebih ya bertahun-tahun itu nggak mungkin waktu itu dibisikin sama musuh. Coba ini, coba itu, saya tapi coba. Tapi memang Tuhan kasih tanda ya. Iya, tanda pasti Tuhan kasih. Waktu kita minta ke dia, Tuhan bakal kasih tanda juga. Jadi memang kalau anak-anakku di sini jangan berharap tiba-tiba kamu akan jadi seperti ini, kan nggak mungkin. Itu justru kita mungkin kalau misalnya kita digituin kita jadi takut, kita jadi parno sendiri. Kalau audible ini apaan sih ya? Iya, dan memang kalau misalnya kita langsung dikasih tahu, kita nggak bisa berproses tersebut. Kita langsung mungkin berorientasi kepada hasil tersebut ya. Jadi kalau misalnya kita dikasih tahu ya kita nggak bisa melakukan proses tersebut ya. Mungkin tadi Kabara juga udah lakukan juga ya prosesnya bertahun-tahun kurang lebih. Sama seperti Yusuf. Kapan Yusuf tahu tujuan Tuhan dalam hidupnya? Mimpi dia dapat di awal jadi semua berkas gandum menyembah ke dia, matahari, bulan bintang menyembah dia. Itu yang dia dapat dari Tuhan kan? Berarti dikasih tanda. Kasih tanda. Tapi waktu dia dapat mimpi ini, visi ini, besoknya dijual sama saudaranya. Masuk sumur, masuk penjara, jauh. Dia tahunya waktu dia udah di Mesir. Waktu saudara-saudaranya datang, baru dia ngomong, iya, kalian mereka-reka yang jahat kepada aku, tapi Tuhan mereka-reka yang baik. Karena untuk itulah aku ada di sini memelihara bangsa yang besar ini. Yusuf pun tahu tujuan hidupnya itu di akhir. Iya benar. Tapi dia harus jalanin proses ini. Gitu sih. Kalau saat itu Yusuf nyerah waktu dia nyerah, ya udah. Dia malah justru marah ke Tuhan. Ya berarti karena dia fokusnya ke hasil doang, bukan ke prosesnya, mungkin nggak ada di cerita sekarang ini ya. Makanya ada beberapa, gue resign dari kerjaan. Kenapa? Kayaknya bukan passion gue. Terus dia kerja lagi, tapi resign lagi nih. Kenapa? Kayaknya bukan passion gue. Tunggu dulu, dia udah 3 perusahaan nih. Sebenarnya passion lu apa sih? Oke.
Paham nggak kira-kira? Jadi apakah kamu berbicara passion atau kamu sedang melihat aku nggak mendapatkan hasil yang seperti gua mau nih? Itu sih kadang-kala jadi jebakan juga. Jadi ketekunan kita di satu bidang kadang-kala bisa membantu kita menemukan ini passion kita, ini tracknya kita untuk kita mencapai sukses itu sendiri. Ketekunan itu sendiri membantu kita sih. Betul. Gitu. Itu ya memang kuncinya kalau misalnya kita dari Yusuf juga jangan lupa untuk terus dekat dengan Tuhan juga, Ya. berarti ya. Berbicara dengan Tuhan, Pasti. kasih tahu kondisi kita saat ini. Mungkin kayak kemarin kita minggu lalu ngebahas tentang doa. Ya. Kita juga kayak ngobrol aja lah gitu ya, berarti Ya. ngasih tahu gitu, dan memang minta petunjuk oleh Tuhan, bukan minta langsung hasil bla 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 Ya, bla gitu ya, tapi betul. memang Tuhan beri kita kekuatan menghadapi proses ini, bukan orientasi kepada hasil, kurang lebih memang kayak gitu ya. Ya. Oke, berarti memang kita harus tahu lah kurang lebih terlebih dahulu ya. Oke. Mungkin ada step lain Kak dari Ya, step lain ketika kita tahu ini passion kita yang kedua bahkan sampai terakhir nanti lebih kepada gimana kita mengerjakan satu pekerjaan itu sampai kita ahli di bidang itu. Oke. Apa yang kita yakini tadi kita kerjakan sampai kita ahli, expert. Saya dosen, saya tahu dosen baru 2 tahun belakangan inilah kurang lebih. Tapi saya harus latih nih, latih dulu public speakingnya gimana, prinsip-prinsip komunikasi gimana. Saya akan pelajarin ini supaya saya bisa expert di dalam panggilan Tuhan itu. Karena saya udah yakin, oh Tuhan, saya jadi teaching nih, dosen nih. Terus saya belajar nih gimana cara teacher yang bagus, dosen yang bagus, sampai saya benar-benar ahli di sana. Tekun lagi prinsipnya, sampai akhirnya nanti ketika saya expert, baru saya melihat peluangnya, kesempatannya kita harus tangkap. Kita tangkap kesempatan untuk peluang ini, saya punya passion itu bisa masuk. Dalam hal ini kadang-kala kita peluang bisa dapat dari siapa aja. Seperti saya dapat peluang untuk bisa ke Jakarta contohnya. Saya bisa upgrade diri saya sebagai dosen, saya punya mentor, saya punya sahabat, saya punya keluarga. Kadang-kala dari mereka ini saya dapat peluang untuk mencapai sukses itu sendiri. Oke. Gitu. Oke, berarti memang awalnya memang kita harus coba tanya Tuhan, Ya. dekat sama Tuhan. Ya. Gitu. Kalau misalnya kemarin kita bahas juga, kalau kita mendekatkan diri kepada Tuhan, kita juga jadi sadar kalau Tuhan tuh dekat sama kita Ya. kan, kurang lebih kayak gitu. Dan habis itu kita bisa dikasih tanda juga, kita jadi lebih peka akan tanda-tanda yang Tuhan berikan Ya. itu ya. Walaupun kita diproses, dan apapun yang terjadi dalam kehidupan kita jangan nyerah, tetap harus semangat. Yang tadi Ya. mungkin kabar bilang coba terus, Coba tetap terus. semangat, belajar hal baru lagi gitu. Dan memang itu juga penting untuk terus mengembangkan memang talenta yang memang udah Tuhan berikan kepada kita sesuai dengan memang organ-organ. Jangan memaksakan talenta lah kurang lebih ya. Jangan kayak misalnya ngelihat ini di Instagram nyanyi bagus ikutan nyanyi. Ikutin. Terus Aduh, di kasihan TikTok gitu. wah ikutan juga gitu segala macam ya. Jadi memang harus jadi punya pribadi yang benar-benar solid juga terhadap suatu diri sendiri lah ya, kurang lebih kayak gitu ya. Mungkin di akhir ini saya mau cerita ya. Oke. Dan ini cerita tentang saya nih. Oke. Nggak semua orang tahu sebenarnya. Wah ini spesial banget ya buat di Online Iya. Service ini ya. Proses saya di dalam melayani Tuhan, karena saya hamba Tuhan. Iya. Saya itu pernah sekolah Alkitab S1. Saya itu dapat scores. Discourse. Saya di scores di semester 5 nih. Oke. Akhirnya saya meninggalkan kampus dan saya harus pulang ke rumah, dan 6 bulan benar-benar itu masa di mana saya nggak tahu mau ngapain. Oke. Kalau saya melihat fakta itu, dan pada waktu itu saya merasa kayak, aduh, gagal gue jadi orang dah. Nggak bakal bisa sukses lah. Ini sekolah pendeta bisa diskors tuh gimana sih gitu ya. Iya. Bener-bener waktu melihat fakta waktu itu saya harus scores, itu saya udah sukses itu udah nggak ada kepikiran lagi. Yang ada itu gagal dan gagal. Makanya tadi kembali saya bilang peluang untuk sukses itu banyak. Waktu saya di posisi scores selama 6 bulan itu, puji Tuhan, saya punya sahabat, saya punya keluarga, dan saya punya mentor. Oke, itu memang yang dikirimkan Tuhan. Berikan tanda oleh Tuhan melalui orang-orang tersebut ya. Melalui mereka inilah saya seperti bisa melihat titik-titik terang cahaya di dalam kegelapan, dan akhirnya gue bisa keluar dan melanjutkan jalur sukses saya tadi. Makanya banyak orang gak ada yang nyangka kalau saya sekali ini jadi pendeta sebenarnya. Karena waktu itu udah Ada parah gagal. ya.
Dan puji Tuhan lagi, sekarang saya lagi S3 nih. Wah, oke. Kalau melihat S1 aja hampir nggak lulus, tapi karena saya yakin ini yang Tuhan saya kerjakan. Proses yang gagal itu pun bagi saya melihat ini Tuhan sedang proses saya untuk saya mencapai sukses. Saya nggak menolak. Akhirnya sekarang saya sampai titik S3, itu pun belum berhenti. Artinya apa sih? Standar sukses orang itu kan beda. Pengalaman hidup orang mau sukses pun beda. Seperti coba kita buka Roma pasal yang ke-12 ayat 3 sampai ke-8. Saya baca ayat yang ke-3 aja. Oke. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Ini yang membuat saya, iya ya, saya punya bagian sendiri dengan Tuhan untuk saya sebagai orang percaya mencapai sukses itu. Pengalaman saya beda. Sampai akhir ini pun ini belum perhentian. Nah, lihat masa lampau saya itu, waduh, kayaknya nggak bisa deh. Tapi karena saya yakin ini proses yang Tuhan mau saya hidupin, saya jalanin, saya bisa sampai ke titik ini sekarang. Jadi kenapa orang percaya masih bisa nggak sukses? Mungkin dia sukses, tapi konsepnya yang salah ya. Beda ya. Mungkin dia sudah di jalur itu, tapi dia karena persepsinya, perspektifnya mengenai suksesnya sama seperti dunia, nggak bisa. Okay. Iya. Apalagi orientasinya hasil. Iya, orientasinya hasil dan apalagi ini hasil. kan kita anak-anak muda di sini ya, masih panjang banget perjalanan hidupnya, masih kayak mungkin masih bingung dan gimana. Tapi coba jalanin dulu aja. Ya, sambil coba jalanin. pasti Tuhan kasih tanda lah ya. Pasti. Mungkin mulai dari teman atau mungkin dari keluarga kita atau dari apapun itu, Tuhan pokoknya Tuhan kita adalah Tuhan yang kreatif lah ya pasti. Dia punya cara supaya kita benar-benar bisa sukses sesuai dengan Alkitab yang katakannya melalui proses-proses tersebut. Proses-proses yang kita Oke deh Kak. Wah, ini jadi makin clear nih. Tadinya masih bingung sih, kenapa ya saya kan udah kayak gini nggak sukses, tapi memang ternyata pandangan saya masih salah terhadap kesuksesan ini. Terima kasih banyak Kak Bara atas penjelasannya. Semoga teman-teman Youth of Calvary yang mungkin menyaksikan secara online bisa diberkati juga melalui sharing yang disampaikan pada hari ini. Dan sekarang kita mau nutup dalam doa nih Kak, supaya kita mungkin di sini teman-teman lebih dikuatkan lagi, supaya teman-teman bisa akhirnya mendekatkan lagi diri kepada Tuhan, supaya dia sadar akan tanda-tanda yang memang Tuhan berikan dalam kehidupannya. Mungkin kita bisa berdoa buat teman-teman yang sedang menyaksikan ini. Kita berdoa. Bapak, kami bersyukur buat sore hari ini kami bisa melaksanakan ibadah yang sekalipun melalui online, tapi kami percaya lawatan Tuhan, kehadiran Tuhan selalu ada bagi kami. Hari ini kami membahas Tuhan mengenai kehidupan anak-anak muda. Kami sebagai anak-anak Tuhan masih bertanya, kenapa kami masih belum bisa sukses? Oleh kemurahan-Mu Bapa, hari ini kami belajar satu hal. Biar kami semua diberkati oleh Tuhan dengan pemikiran yang baru, dengan konsep yang baru, bahwa sukses yang Tuhan mau adalah ketika kami anak-anak Tuhan melakukan tujuan Tuhan, panggilan Tuhan di dalam hidup kami. Yang kami tahu Tuhan, setiap orang percaya pasti punya tujuan hidup yang daripada Engkau. Hamba berdoa buat jemaat, buat anggota Youth Calvary ini, dimanapun mereka ada, Tuhan sertai, Tuhan berkati di dalam aktivitas mereka, khususnya pasca virus corona ini. Tuhan, hamba berdoa biarlah penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan sempurna dalam kehidupan mereka, sehingga mereka bisa melihat kebaikan, kemurahan Tuhan selalu nyata dalam hidup mereka, keluarga, dimanapun mereka berada. Terima kasih kalau kami sebentar akan mengakhiri ibadah kami ini, pertemuan kami ini. Selanjutnya kami serahkan kehidupan kami hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus saja. Ini doa kami alaskan. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami sudah berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Kak Bara. Untuk menutup, kita bisa sampaikan slogan Youth of Calvary, solid bertumbuh beriman. Jadi Kak Bara teriak Youth of Calvary, nanti kita bersama-sama bilang solid bertumbuh beriman.
Apa? Yacht of Calvary, Oh, iya. solid bertumbuh beriman. Jadi kabarnya bilang Yacht of Calvary, kita nanti bareng-bareng ngomong solid bertumbuh beriman ya. Oke. Yacht Calvary, Solid bertumbuh beriman. beriman. Nah, Thank you semua. thank you semua.